Astum Pil. Hei, Presiden Indo Sampah Jokowi R.I-nya datang dari mana? R-nya entah mengapa kak. Woi, kos-kos, kau itu ijazah kau itu paket C double. Wartawan Jawa itu kau apakan? Kau penjarain, istrinya kau perkosa, sampai hamil. Itu perbuatan anak kau, Jokowi. Anak Jokowi bro, apa kau? Anjing-anjing kau. Tunjang kau nanti di Semarang ya. Di Bali aku ini apa kau? Pepek kau. Kau apa yang kau bikin laporan ke bapak kau itu apa? Apa yang mau klarifikasi, anjing? Sudah kau siksa itu wartawan Jawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Khamsah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Masih ingat ya, kurang lebih 4 minggu atau 3 minggu yang lalu salah seorang ya yang begitu berani ya, begitu berapi-apinya dia menghina Pak Jokowi dengan sebutan-sebutan yang sangat tidak etis, mengata-ngatai Pak Jokowi dengan sebutan-sebutan binatang ya. Dan ternyata pada akhirnya kemudian dia mewek dan minta maaf. Apa yang kemudian terjadi sehingga sampai dia minta maaf? Ya tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Dan tindakan itu ya ternyata tidaklah ya berbanding lurus ketika pertama beliau bicara di YouTube ya, ketika menghina Pak Jokowi. Kita akan coba simak dulu seperti apa videonya ya, yang kemudian menghina Pak Jokowi yang pada akhirnya dia minta maaf. Saya Haris Saputra Damani, pemilik channel YouTube Raja Haris Raja Report, menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar saya membuat video yang menghina Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya upload pada tanggal 16 Agustus 2022. Bahwa video itu saya buat karena saya terlalu percaya berita di media sosial sehingga mempengaruhi diri saya untuk membenci Pak Jokowi. Untuk itu saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi dan pihak-pihak lain yang saya hina dalam channel YouTube saya. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi. Salam saya, terima kasih. Kalau kita simak ya videonya yang di awal-awal yang begitu ya berani ya, sepertinya tidak ada keraguan membuat pernyataan yang menghina Pak Jokowi ya. Tak dibayangkan bahwa ketika kemudian berikutnya ya dia minta maaf. Tetapi tentu hal yang kemudian mengelitik bagi kita semua, apakah dengan semudah itu ya ketika beliau minta maaf lalu kemudian persoalan menjadi selesai? Apakah penghinaan itu hanya diselesaikan di atas lembaran-lembaran kertas? Ketika seseorang sudah membuat pernyataan lalu kemudian ditanda tangan ya di atas materai, lantas ya tindakan-tindakan itu kemudian dianggap telah selesai. Ini menurut saya ya, seharusnya tindakan-tindakan yang sudah berulang dan berulang ini harus diberi sikap tegas. Kita tentu respon sebuah niat baik untuk kemudian minta maaf, tetapi itu tidak boleh terhenti hanya sampai di situ, karena dampak sosiologisnya kepada publik Indonesia ini sangat-sangat besar ya, dan membawa dampak-dampak negatif khususnya bagi generasi kita. Itu terbukti bahwa banyak saja orang-orang yang mudah dan gampang dan seenaknya kemudian membuat cacian dan makian terhadap pemerintah, khususnya kepada Pak Jokowi dengan sejumlah variasi-variasinya. Dan itu apa? Ini adalah dampak karena tidak ada efek jerah terhadap mereka-mereka yang sudah dan terbiasa melakukan hujatan ya dan penghinaan kepada Bapak Presiden. Karena semuanya seolah-olah diselesaikan di atas kertas.
ya, tanda tangan di atas materai, meminta maaf, selesai persoalan. Padahal ketika dia membuat lontaran-lontaran atau ya narasi-narasi yang menghina, itu dengan begitu entengnya, ya, begitu beraninya, tanpa dipikir matang-matang, tanpa dipikir lebih awal, ya, dia seenaknya membuat pernyataan-pernyataan yang menghina. Lalu kemudian setelah netizen bereaksi keras, ya, warganet kemudian memburu, mencari dan sebagainya, ya mungkin karena merasa terganggu psikologinya, mungkin sudah mulai panik, takut, akhirnya minta maaf. Ya, kita tidak tahu orang ini apakah dia minta maaf karena apa. Ya, tidak ada juga pemberitaan-pemberitaan bahwa sudah dimintai klarifikasi oleh Polri. Ya, tetapi tiba-tiba ada kemudian video, ya, yang kemudian menyebar bahwa kita lihat dia pun minta maaf atas unggahan, ya, di YouTube-nya beberapa ya bulan yang lalu yang menghina Pak Jokowi. Akhirnya pun dia minta maaf berulang-ulang, dia ucapkan permintaan maafnya kepada Pak Jokowi dan secara umum. Tetapi lagi-lagi kita semua ini lagi bertanya-tanya, apakah ya semudah itu persoalan kemudian menjadi selesai? Padahal tindakan-tindakan seperti itu tindakan yang sangat ya berbahaya bagi bagaimana membentuk karakter generasi dan anak bangsa. Karena ujaran-ujaran kebencian, ya hinaan-hinaan jelas itu mengarah kepada tindakan-tindakan, ya akhlak-akhlak, sikap-sikap yang sangat tercela, ya, tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang seharusnya ini harus diberi efek jerah, karena hanya dengan cara begitu, ya, yang lain tidak berani melakukan hal yang sama, dan yang bersangkutan tentu ya tidak akan lagi dan tidak mau lagi mengulang ya sikap-sikap seperti itu. Sebab jika tidak, ya tidak ada jaminan bahwa ini tidak akan terulang kembali, ya. Karena apa, toh pada akhirnya juga ya hanya selesai dengan membuat pernyataan, ya selesai dengan membuat statement, ya minta maaf kepada publik, ya secara umum, ya selesai perkara. Ini kan bukan sesuatu yang bisa menghentikan sikap-sikap seperti ini. Ya, jadi sekali lagi kita berharap sebenarnya bahwa siapapun yang melakukan tindakan-tindakan penghinaan harus diberi efek jerah supaya yang lain tidak mudah dan gampang melakukan hal yang sama, dan supaya yang bersangkutan ada niat ya tidak akan mengulang, dalam arti yang ada efek jerah di balik tindakannya tersebut. Hanya dengan begitu kita bisa mengedukasi publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.